1 bulan dapatnya berapa? Dapatnya 2 miliar bro. Gila kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Dan ini adalah video yang entah keberapa dan sudah lama sekali saya tidak ngonten di YouTube ya. Padahal YouTube-nya udah lumayan subscribernya, tapi saya males-malesan. Itu kan harusnya nggak usah dicontoh ya teman-teman. Nah teman-teman, ini lagi apa ya? Lagi hot banget orang-orang ngomong tentang binary option ya. Ada brand-brandnya ya macam-macam. Ada Binomo yang paling terkenal gitu kan. Kemudian mungkin ada brand-brand lain yang tidak begitu terkenal. Nah kemudian ada 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. 2 orang ini kita tahu semua, ada Indra Kents sama Doni Salmanan. Mungkin ada lagi yang lain kita nggak tahu. Dan kita menyerahkan kepada hukum. Nanti tinggal kita lihat saja apakah ditahan, apakah hartanya disita atau bagaimanapun kita nggak tahu. Kita percayakan saja kepada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Ya itu. Ya saya tidak menghakimi juga ya, karena ya saya tidak kenal mereka dan kemudian saya juga tidak tahu secara pasti binary option itu seperti apa ya. Yang saya tahu itu, yang saya baca-baca, binary option itu artinya kita naruh saldo gitu kan, kemudian kita main gitu. Nah mainnya itu menebak apakah setelah ini naik atau turun gitu kan, kalau nggak salah nih. Ini yang saya baca ya. Jadi kalau naik benar tebakan kita dapat sekian, 80% dari modal yang kita pakai, yang kita mainin gitu ya, kalau nggak salah ya. Kemudian kalau kita nebak ternyata salah, maka uang kita habis semuanya. Sebenarnya dari sini kita bisa tahu bahwa oh ini tebak-tebakan doang ya kan. Sama seperti kalau zaman dulu itu, kalau misalkan ada pasar malam gitu ya, ada pasar malam di sebuah tempat rame gitu ya. Itu biasanya ada tuh yang main dadu gitu ya. Jadi dadu ada 3 dadu atau kalau nggak salah 3 sih, ditaruh di kayak tempurung kemudian dikocok. Nah kemudian yang main itu dia naruh uang jebret, dan pilihannya cuma 2 sama ya. Ini yang keluar rendah atau tinggi gitu. Jadi ini nanti yang keluar rendah atau tinggi. Kalau rendah itu berarti misalkan dadunya itu dari 3 dadu itu ditotalin berapa. Nah seperti itulah. Jadi kan kalau dipikir-pikir kayaknya kok mirip sama itu gitu ya. Makanya banyak orang yang bilang oh ini bukan trading ya, tapi ini adalah judi yang kemudian kedoknya adalah dibilang ini sebagai trading agar orang-orang mau main gitu ya. Nah, kita bicara tentang Binomo ya teman-teman. Binomo ini luar biasa loh. Iklannya luar biasa di YouTube kan. Di YouTube ketika itu ada yang rambutnya berponi, kemudian dia bilang bisa dapat $1.000 hanya di rumah saja gitu. Kita tahu iklan itu gitu. Nah, dan iklannya memang luar biasa. Dan sedikit banyak kira-kira beberapa bulan yang lalu itu ada yang hubungin saya juga ya. Jadi ada yang menghubungi saya beberapa bulan yang lalu. Dia japri di Facebook saya, dia ngucapin selamat siang, selamat pagi gitu ya. Kemudian dia bilang, "Bang, ini YouTube-nya Bang Syaiha lumayan," kata dia gitu. Memang ada 13.000 subscriber kan. YouTube-nya Bang Syaiha lumayan. Kalau kita naruh iklan di YouTube-nya Bang Syaiha boleh nggak? Katanya gitu. Lalu saya bilang, iklan apa gitu ya? Iklan yang bagaimana yang mau ditaruh? Jadi dia menawarkan kerjasama agar di setiap video saya itu ada iklan dia gitu. Lalu dia bilang ini iklannya nanti kayak intro gitu. Jadi sebelum ada video inti dari saya, dia minta agar video dia yang durasinya 2 menit itu, dia bilang 2 menit ya, 2 menit itu dia taruh di awal. Lalu nanti dia bayar ke saya sekian gitu ya. Nah lalu saya bilang ini videonya iklannya 2 menit, saya bilang gitu. Iya iklannya 2 menit. Dalam hati saya gila ya video iklan gitu ya 2 menit gitu. Lalu saya kepo dong, ini tentang apa, saya bilang gitu ya. Ini tentang ini Bang, tentang aplikasi trader ya, trading ya, aplikasi trading kata dia gitu. Lalu saya pas dia sebut itu tentang aplikasi trading, itu saya langsung ilfil karena saya dari dulu suka nggak percaya aja gitu. Ada orang yang bisa kaya dengan ada orang yang bisa kaya dalam waktu cepat dan kemudian itu menggunakan trading itu gitu loh. Nah, yang dia bilang trading ya, walaupun sebenarnya itu kan cuma kedok doang, ya kan, kedok doang ngomongnya trading. Padahal itu sebenarnya bukan trading, tapi judi yang mereka nggak boleh bilang judi, tapi bilangnya adalah trading.
Nah kemudian saya bilang ini tradingnya trading yang apa ya gitu ya. Saya bilang gitulah. Lalu dia bilang ini brandnya Binomo katanya gitu. Lalu langsung saya bilang oh maaf nggak bisa gitu ya. Teman-teman sekalian, dari kasus ini ya teman-teman, yang pertama saya ingin bilang kepada teman-teman adalah kalau kita mau cari rejeki, ya mau cari rejeki, maka teman-teman harus benar-benar memastikan apakah rejeki ini clear, aman, dan kalau kita beragama Islam, maka kita harus pastikan ini halal atau haram. Nah itu harus diperhatikan, itu yang pertama teman-teman. Teman-teman harus ketika jualan pun gitu. Jadi ketika kita jualan, cara kita ini sudah halal atau belum? Cara kita ini melanggar peraturan negara, melanggar tatanan agama atau enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan ini melanggar maka sebaiknya tidak. Ya, termasuk ketika jualan. Makanya saya kalau jualan pun ya saya jualan produk misalkan skincare, herbal, madu-maduan, Al-Qur'an ada, buku ada. Nah, kalau memang harus BPOM, saya harus BPOM karena saya nggak mau bermain bermain api gitu ya. Jadi itu harus teman-teman perhatikan. Ingat ketika mau jualan atau mencari rezeki, pastikan bahwa itu benar-benar tidak melanggar aturan pemerintah, undang-undang terutama ya. Kemudian sama agama. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, jangan silau ya. Jangan silau ketika ada orang yang kemudian dia posting tentang kekayaannya, posting tentang nominal di rekeningnya ada berapa, posting tentang dia bisa beli Ferrari, Lambo dan sebagainya, itu jangan silau ya. Justru kita harus kritis gitu ya. Kayak dulu lah sebelum saya sebut nama, sebelum Indra Kents sama Doni Salmanan ini trending seperti sekarang, dulu itu ada salah satu akun Instagram yang tiba-tiba muncul naik helikopter, tiba-tiba pamer supercarnya dan sebagainya gitu ya. Itu ketika dia muncul pertama kali itu pun saya kepo jelas. Yang kedua saya bertanya-tanya, bisnisnya apa sih? Ya, kok dia bisa sekaya ini gitu ya dalam waktu yang dalam tanda kutip mungkin cukup cepat. Jadi kalau ada orang yang kaya tiba-tiba dalam waktu yang sangat cepat bisa beli Lamborghini, bisa beli mobil supercar yang lain gitu ya, jumlahnya di rekening uangnya itu miliaran, itu kita harus kritis justru. Kok bisa ya? Karena secara logika harusnya mencari uang itu dalam tanda kutip nggak segampang itu. Kalau dia sangat gampang, maka kita perhatikan dan kita harus kritis. Ini dia sumber uangnya dari mana? Dan kemudian singkat cerita, yang akun Instagram tadi yang dulu naik helikopter, kemudian supercarnya banyak, itu ternyata dikasusin juga kan. Kasus sama lah, investasi bodong lah gitulah kira-kira. Dia mengumpulkan dana dari sekian orang yang dia kenal, member dan sebagainya, mungkin member gitu ya. Kemudian setelah dikumpulkan dananya, dia bilang katanya mau akan usaha dan sebagainya, tapi ternyata usahanya tidak jalan ya. Tapi uang member itu kemudian nggak bisa balik juga kan. Itu mungkin investasi bodong. Saya tidak sebut nama dan mungkin teman-teman juga tahulah siapa dia gitu ya. Sekarang kasusnya juga saya tidak tahu udah sampai mana, kita serahkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi adalah jangan silau ketika orang-orang yang tiba-tiba kaya, pamer kekayaan dan sebagainya. Ya. Nah teman-teman sekalian, pamer kekayaan itu kita sering sebut flexing ya. Tapi sebenarnya flexing itu menurut saya kalau dilakukan dengan benar itu ada bagusnya juga gitu. Dengan cara begini, misalkan nih, saya kemarin hampir. Saya kalau ingat mau ketawa gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu ya kan. Ini saya jujur-jujuran saja ke teman-teman. Beberapa bulan yang lalu saya ngobrol sama istri saya ya. Ngobrol sama istri saya bilang ke istri saya, Beb, saya manggilnya kan Beb gitu ya, Beb atau sayang atau apa gitu. Beb, kayaknya kalau Abi beli mobil ini enak deh gitu ya. Mobil yang saya kasih gambarnya ke istri saya dan harga mobil itu memang 1,5 M. Ya 1,5 M, sekitar itulah harganya. Saya bilang ke istri, kayaknya Abi kalau beli mobil ini nih bagus nih buat bisnis, saya bilang gitu kan. Loh bagus buat bisnis di mana, kata istri saya. Waktu itu istri saya mungkin belum paham jalan pikiran saya. Saya bilang ya bagus aja, berarti yang pertama saya kan punya kekurangan. Kalau teman-teman mengikuti saya baik di media sosial atau di YouTube, saya kan punya kekurangan yaitu kaki kanan saya polio. Lalu saya dulu susah cari kerja, lalu saya susah mencari istri dan sebagainya. Jadi
ada basic, ada story yang cukup inspiratif yang bisa diangkat. Ya, seorang disabilitas polio kakinya kecil sebelah, jalan nggak normal, dulu susah cari kerja, sekarang bisa beli mobil 1,5 M. Itu kan kalau diangkat beritanya akan lumayan wow gitu ya. Apalagi kalau saya kan bisa ngiklan, apalagi kalau itu konten itu diiklankan, itu kan akan boom gitu ya. Dan saya bilang ke istri, coba bayangin kalau beli mobil harga sekian lalu diangkat ceritanya, kemudian kita kemas dengan baik, diiklankan, maka satu, saya akan naik namanya, branding personalnya naik. Yang kedua, biasanya kalau branding personalnya naik, orang-orang akan kepo. Ini bang saya apa usahanya ya, kok bisa begini? Nah saya kemudian bisa mengangkat dong Hikea, saya bilang gitu kan. Itu kan sebenarnya teknik marketing yang sah-sah saja dilakukan asal caranya benar. Makanya saya bilang ke istri begitu. Jadi flexing itu kalau misalkan kita lakukan dengan benar, ya, kemudian tidak merugikan orang lain, itu sebenarnya sah-sah saja kan. Saya beli mobil harga 1,5 miliar atau 2 miliar, kemudian dikemas ceritanya dengan menarik, kemudian diviralkan, lalu orang-orang akan kepo apa usahanya. Oh ternyata dia jualan skincare nih, skincare-nya apa? Hikea. Atau oh ternyata jualan sampo nih, samponya apa? Ini. Akhirnya orang-orang akan kepo dan sedikit banyak pasti akan ada yang saya mau jadi reseller dong, saya mau jadi reseller dong, dan seterusnya dan seterusnya. Bayangin kalau saya punya kemudian 100.000 reseller misalkan, kan lumayan gitu ya. Tapi istri saya waktu itu bilang, udah nggak usah neko-neko lah, nggak usah macam-macam kata istri saya. Akhirnya oke, ya saya kan begitu. Kalau istri saya tidak setuju, saya nggak jalan. Istri saya adalah orang yang sangat saya cintai dan kalau dia bilang tidak, maka saya nggak jalan. Ya, karena kalau misalkan saya tetap jalan saja tapi istri nggak setuju, nanti kan sewot juga, nanti saya nggak dapet jatah gitu ya kan. Oke teman-teman ya, gitu. Jadi flexing itu menurut saya sekali lagi kalau dikemas dengan baik dan tujuannya memang benar, strategi marketing juga itu sebenarnya ya. Nah teman-teman, tadi saya menyampaikan dua hal itu ya. Dua hal itu, yang pertama adalah kalau mau cari rezeki, cari uang, itu perhatikan memang benar-benar itu halal ya. Tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum, lalu tidak melanggar agama juga gitu. Yang kedua, jangan silau sama orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat dan kemudian dia dalam tanda kutip ya pamer kekayaannya di medsos. Ya, itu yang sekarang lagi trending itu kan sebenarnya dia pamer kekayaannya di medsos tujuannya apa? Tujuannya agar dia makin banyak dapat member kan gitu loh. Kita udah baca gitu di internet bahwa mereka itu dapat uangnya dari mana? Dari lossnya member. Coba bayangin. Jadi dia mendapatkan uang itu dari penderitaan orang lain gitu ya. Jadi dia tertawa di atas penderitaan orang lain gitu. Dan saya baca-baca itu ada yang bilang di media sosial ya, di media sosial dan di media-media online itu ada yang bilang dapat 70% dari loss membernya. Ada yang bilang dapat 80% dari loss membernya ya. Ada yang bilang berapalah. Tapi yang lagi booming memang itu 70% sampai 80% ya. Kita akan hitung-hitung ya. Kita akan hitung-hitung berapa sih mereka dapatnya sebulan gitu ya. Nah, ini saya hitung berdasarkan info-info yang ada di internet. Yang pertama, Doni Salmanan itu punya grup Telegramnya itu 25.000 member. Jadi di grup Telegramnya Doni Salmanan itu ada member 25.000 orang. Nah, ini saya juga nggak tahu nih, 25.000 orang ini apakah memang semuanya main trading yang judi yang dibalut dengan bahasa trading ini atau enggak. Sekarang anggap saja misalkan dari 25.000 orang yang gabung di Telegramnya ini, itu ada 10%-nya aja yang main. Maka setidaknya ada 2.500 orang yang main. Lalu dari 2.500 orang ini main ya, dalam 1 bulan anggap saja mereka loss 1 juta. Jadi anggap saja mereka loss 1 juta 1 bulan. Ada 2.500 orang yang loss 1 juta dalam 1 bulan. Sehingga total loss membernya adalah sekian nih ya, 2,5 miliar. Ya, 2,5 miliar ini adalah 1 juta dikali 2.500 orang. 2,5
miliar, 2,5 miliar. Nah sekarang katanya adalah 80% itu ke afiliator. Sehingga afiliator itu dapat 80% dari 2,5 miliar. Satu bulan dapatnya berapa? Dapatnya 2 miliar bro. Gila kan? Dapatnya 2 miliar. Ini kalau misalkan kita anggap mereka main cuma 1 juta loh satu bulan. Ya dan ini kita anggap 80%. Sekarang kalau misalkan kita coba dapatnya itu cuma 70%. Maka si afiliator ini dapatnya 70% dari total loss-nya. Dan itu 1,7 setengah ya. 1,1,750 miliar. Itu dapat satu bulannya kalau misalkan mereka dapatnya 70%. Bayangin. Ya. Nah, ini kalau misalkan loss-nya cuma 1 juta ya. Kalau misalkan loss-nya 2 juta gimana? Misalkan setiap member ya itu dalam satu bulan dia loss 2 juta. Ya, dia loss 2 juta. Karena gini teman-teman ya, karena kata orang yang main ini ya, saya punya teman yang main ini dia loss-nya itu 300 juta. Padahal dia orang nggak mampu loh, dalam tanda kutip ya. Maksudnya ekonominya itu bukan ekonomi yang berada, tapi dia bisa loss sampai 300 juta. Saya tanya, kok bisa loss sampai 300 juta? Dia bilang apa? Dia bilang adalah, ini kalau kalah bikin kepo. Ya, kata dia gini, pertama kali main, itu dia bilang saya dapat, kata dia gitu ya. Tapi setelah main beberapa kali, coba-coba lagi itu dia loss. Akhirnya dia kepo. Dan setelah diakumulasi, dia itu habis sampai 300 juta untuk main di sini. Jadi kalau satu orang loss 1 juta dalam satu bulan ini masih sangat kecil. Sekarang coba seandainya kita naikin ya, loss-nya 2 juta satu orang. Sehingga total loss-nya berapa? Total loss-nya adalah 2 juta dikali dengan 10% yang main. Nah 5 miliar loss-nya. Nah kemudian afiliator dapat berapa? Kalau 80% dapatnya ya tinggal dikali dengan 80% ya kan. Dapatnya berapa? 4 miliar ya. Jadi kalau ada 2.500 orang yang main, loss 2 juta, semuanya loss 2.500 itu loss 2 juta. Maka si afiliator itu satu bulan dapatnya 4 miliar. Bayangin, gila ya. Kalau misalkan dapatnya dia cuma 70% ya, 70% berarti 70% dikali dengan total loss-nya. Sorry, ini ada kesalahan. 70%. Oh, salah, rumusnya kurang dikali ya. Dikali dengan, nah dapatnya 3,5 miliar kalau dia 70%. Jadi nggak heran kemudian kalau misalkan katanya kan yang afiliator ini dia baru main misalkan terjun di sini baru setahun atau 2 tahun, tapi bisa sekaya itu gitu. Kalau kita baca-baca, ya misalkan nih kita baca-baca punya Doni Salmanan gitu ya, yang disita oleh polisi itu kan sampai berapa kemarin ya? 100 miliar atau 500 miliar. Nanti teman-teman cari saja. Jumlahnya sangat banyak ya. Jumlahnya sangat banyak dalam waktu mungkin mereka setahun atau 2 tahun gitu ya. Terjun ke sini sebagai afiliator. Ya, nah jadi memang luar biasa. Ini kalau misalkan 2 juta, bayangin kalau misalkan loss-nya lebih gede lagi setiap member, itu kan gila gitu loh. Dan ya mungkin saya nggak tahu apakah mereka berdua ini sebelum terjun ke sini sudah menimbang atau memikirkan ini sebenarnya halal atau haram gitu kan. Apakah memikirkan ini sebenarnya melanggar undang-undang atau enggak saya nggak tahu. Ya tapi setelah kita hitung-hitung ternyata wow luar biasa, sehingga tidak mengherankan dalam setahun atau 2 tahun jumlah rekening mereka, jumlah aset mereka itu sangat luar biasa banyak. Dan saya kan bisnis online ya. Saya bisnis online 1 bulan itu untuk dapat misalkan 1 atau 2 M itu kita pun empot-empotan ya kan. Nah kalau yang ini sebagai afiliator memang easy money sekali ya. Easy money sekali, mereka dapat sekian persen dari loss membernya. Kalau ya kita udah hitung-hitung sangat luar biasa ya. Nah itu mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Saya tidak menghakimi siapapun. Kita serahkan kepada hukum nanti bagaimana selanjutnya saya juga nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan buat kita semua nih ya, kita semua yang di luar itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan tadi ya, mikir-mikir dulu kalau dapat peluang usaha halal atau enggak. Kemudian jangan silau ketika ada orang-orang yang kok tiba-tiba jadi kaya raya. Karena aneh ya, untuk menjadi kaya itu biasanya butuh waktu ya entah 10 tahun atau 20 tahun. Kita lihat orang-orang yang benar-benar kaya, itu biasanya dia usahanya itu nggak setahun 2 tahun. Jadi kalau ada yang setahun 2 tahun jadi sangat kaya,
kita perlu bertanya, ini benar nggak yang dia lakukan? Ini benar nggak yang saya lakukan? Gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.